Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan terkait analisis EUCS pada aplikasi Sipatrol dengan pendekatan SEM PLS. Nah, di sini saya Muhammad Ihram Syafitra akan menjelaskan terlebih dahulu ya latar belakangnya itu seperti apa. Jadi aplikasi Sipatrol ini merupakan langkah strategis dalam mentransformasi pelaporan patroli keamanan dan kesempatan kerja atau K3 di PT PLN Nusantara Power, UP Kendari. Nah, tapi bukan hanya terkait sistemnya, tapi yang kita perlu perhatikan di sini adalah tingkat kepuasan para personel yang menggunakannya. Nah, maka dari itu kita menggunakan metode EUCS dengan pendekatan STMPLS. Mengapa demikian? Karena kalau mengingat berbicara soal tingkat kepuasan, itu fokusnya adalah bersifat yang subjektif atau abstrak. Sehingga pendekatan seperti matematika dasar, yaitu seperti regresi linear, tidak relevan digunakan untuk dalam hal ini. Nah, bagaimana mekanisme dari SMPLS ini? Itu dia mengambil kuesioner. Di balik kuesioner itu kita ambil beberapa dimensi. Nah, di sini ada 5 dimensi: konten, akurasi, security, ease of use, dan usefulness. Nah, berdasarkan indikator dan pertanyaan-pertanyaannya itu saya sudah tampilkan di sini dengan kode-kodenya sebagai berikut. X1, X2, X3, X4, X5, dan satu variabel terikat, yaitu Y1. Nah, X1 atau X5 ini disebut sebagai variabel latent atau variabel yang abstrak dan subjektif tadi. Yang dimana dari beberapa pertanyaan dan indikator ini, kita uji pada 30 responden. Dengan hal ini, kita sudah bisa mencangkupi untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu outer model dan inner model. Pendekatan outer model dan inner model ini itu salah satu tahapan yang perlu dan krusial untuk dilakukan karena outer model itu sendiri adalah berfungsi untuk menjelaskan apakah indikator atau pertanyaan-pertanyaan kita itu relevan. Nah, kalau kita sudah anggap itu sangat relevan, itu bisa baru kita uji di model di inner model. Oke? Nah, di sini juga kami sudah paparkan hipotesis penelitiannya. Berdasarkan kerangka kerja EUCS, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah H1, variabel konten berpengaruh positif dan signifikan terhadap end user satisfaction. Variabel akurasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap end user satisfaction. Variabel format berpengaruh positif dan signifikan terhadap end user satisfaction. Dan variabel ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap end user satisfaction. Dan terakhir, variabel timeless berpengaruh positif dan signifikan terhadap end user satisfaction. Nah, berdasarkan hipotesis ini akan kita uji dengan dua pendekatan yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait outer model. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Yayan Wisnudasti. Di sini saya akan menuangkan hasil analisis kami terkait model SEM-PLS. Jadi sebelum itu, tools yang kita gunakan yaitu Smart PLS, dan sebelum dianalisis juga, kita itu harus membuat diagram terlebih dahulu berdasarkan variabel-variabel yang sudah dipaparkan sebelumnya. Nah, diagram ini merupakan model penelitian yang menggunakan metode SEM-PLS atau Structural Equation Modeling. Nah, di sini kita bisa lihat lingkaran-lingkaran biru yang merupakan variabel dalam penelitian. Yang ini merupakan variabel X dan juga ini variabel Y. Untuk kotak-kotak kuningnya ini merupakan indikator yang kami gunakan untuk mengukur setiap variabel. Lalu panah dari lingkaran ke kotak itu merupakan hubungan antar variabel dengan indikatornya. Lalu panah antar lingkaran itu merupakan hubungan antar variabel laten atau inner model. Lanjut. Untuk analisis yang pertama itu uji validitas konvergen atau convergent validity. Nah, di sini merupakan nilai-nilai loading faktor. Untuk hasil analisisnya itu di sini kita bisa lihat untuk indikator terkuatnya yaitu di U4 atau usefulness indikator keempat dengan nilai 0,984 dan disusul oleh A3 atau akurasi pada indikator ketiga. Nah, indikator ini merupakan uh, indikator yang paling merepresentasikan variabelnya masing-masing. Tetapi semua nilai juga uh, memiliki nilai yang jauh semua indikator juga itu memiliki nilai yang sangat jauh melampaui ambang batas 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap indikator itu sangat valid dan konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Lalu di sini juga ada analisis nilai average variance extracted atau AVE, di mana semua variabel ini memiliki nilai AVE yang sangat tinggi, yaitu di atas 0,8. Yang artinya semua variabel itu memiliki validitas konvergen yang sangat baik. Bisa kita lihat di sini variabel yang paling tinggi yaitu ease of use, dia memiliki nilai tertinggi hampir mendekati 0,9, yang berarti variabel ini memiliki tingkat validitas paling kuat dalam modelnya. Selanjutnya ada uji validitas diskriminan atau diskriminan validity. Nah, pada hasil analisisnya itu terdapat indikator yang paling tinggi itu terdapat pada A1,
atau akurasi pada indikator 1 yang memiliki nilai 0,941 pada variabel akurasi. Jauh lebih tinggi dibandingkan korelasi lainnya, misal konten atau ease of use. Nah, jika diperhatikan pada semua baris itu, di baris manapun dari variabel A sampai variabel U ataupun dari semua indikatornya itu, nilai tertinggi selalu berada di variabel aslinya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk analisis-analisis berikutnya saya serahkan ke teman saya. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Darmenti dengan NIM F1G1230004. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil uji reliabilitas atau construct reliability. Nah, pada tabel menampilkan seluruh hasil reliability dan validity. Bisa dilihat, semua angka berwarna hijau menunjukkan bahwa semua variabel telah memenuhi syarat statistik, yang dimana syarat statistik termasuk nilai reliability di atas 0,7 dan nilai average-nya itu di atas 0,5. Kemudian selanjutnya hasil uji model pengukuran atau outer model. Nah, bisa dilihat diagram batang Cronch-Betz alpha, nilai dianggap handal jika lebih dari 0,7. Nah, pada diagram seluruh variabel mulai dari akurasi, konten, ease of use, end user, security, dan usefulness memiliki batang yang mendekati angka 1. Hal ini berarti seluruh butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut sangat konsisten. Nah, untuk diagram kedua yaitu composite reliability atau RHOC. Nah, nilai RHOC di sini untuk semua variabel berada di kisaran 0,941 hingga 0,974. Nah, untuk semua variabel termasuk reliable bahkan sangat reliable. Kemudian untuk selanjutnya itu hasil uji struktural atau inner model. Yang pertama itu uji R-square atau koefisien determinasi. Nah, untuk nilai R-square-nya itu 0,891. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model mampu menjelaskan 89,1% variansi dari variabel end user. Nah, dalam analisis statistik, nilai di atas 0,75 masuk dalam kategori sangat kuat atau substansial. Untuk nilai R-square adjust-nya itu 0,868. Nah, nilai ini adalah bentuk penyesuaian dari R-square agar lebih objektif terhadap jumlah variabel yang digunakan. Nilai 0,868 atau 86,8% tetap berada di kategori yang sangat kuat. Nah, untuk hasil uji berikutnya itu uji hipotesis atau signifikansi hubungan. Yang pertama, untuk konten terhadap end user itu 0,608. Ini adalah variabel yang memiliki pengaruh positif paling kuat. Nah, untuk selanjutnya, usefulness terhadap end user itu 0,211, di mana memiliki pengaruh positif yang cukup signifikan. Kemudian, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Muhammad Ihram Saputra. Ya, itu jadi tadi dia teman-teman, bagaimana kita lihat mekanisme dari penggunaan pendekatan SMPLS ini, yaitu tadi dari melalui outer model dulu, yang kita mengecek apakah indikator atau pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner kita itu valid atau enggak. Lalu setelah kita sudah definisikan sebagai itu valid, kita masuk ke langkah tahap selanjutnya itu inner model. Nah, pada inner model inilah hasil yang akan kita ambil benang merahnya, bahwa berdasarkan inner model yang tadi setelah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, variabel konten itu isi merupakan satu-satunya faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa pengguna sangat menitik beratkan pada kelengkapan dan relevansi informasi yang dihasilkan oleh sistem dibandingkan aspek kemudahan atau tampilan semata. Nah, jadi dengan insight ini, developer pengembang aplikasi itu nggak perlu lagi untuk meluangkan waktunya untuk memperbaiki hal-hal yang tidak perlu, karena berdasarkan perhitungan samples ini, kita sudah bisa menitik beratkan bahwa konten atau isi itulah yang paling mempengaruhi secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. Baik, itu saja dari kami. Kelompok 1, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.